Setiap zaman memiliki bentuk kolonialismenya sendiri. Jika kolonialisme lama datang dengan kapal perang untuk merebut tanah, maka kolonialisme modern datang dengan proyek pembangunan untuk merebut ruang hidup. Papua Selatan sedang memperlihatkan kepada kita bagaimana proses itu bekerja. Negara mengatakan ini adalah proyek strategis nasional, tetapi dari sudut pandang ekonomi politik, yang kita lihat adalah proses transformasi tanah menjadi kapital. Tanah yang sebelumnya menjadi milik komunal masyarakat adat perlahan dimasukkan ke dalam sirkuit produksi nasional. Hutan yang selama berabad-abad menopang kehidupan diubah menjadi objek investasi. Alam yang sebelumnya memiliki fungsi sosial dipaksa tunduk pada fungsi ekonomi. Dan disinilah inti masalahnya, inti problemnya. Dalam logika kapitalisme, tanah bukan kehidupan. Tanah itu adalah aset. Hutan bukan ekosistem. Hutan adalah cadangan nilai ekonomi. Sungai bukan ruang budaya. Sungai adalah sumber daya yang dapat dieksploitasi. Ketika cara pandang ini menjadi dasar kebijakan negara, maka masyarakat adat tidak lagi diperlakukan sebagai pemilik sah ruang hidupnya. Mereka diperlakukan sebagai hambatan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Karena itu, konflik yang terjadi di Papua Selatan bukanlah konflik antara rakyat yang pro dan anti pembangunan. Itu adalah cara dangkal untuk melihat persoalan. Konflik yang sebenarnya adalah konflik antara kehidupan dan akumulasi, antara rakyat, antara hak hidup masyarakat dengan kebutuhan sistem ekonomi untuk terus memperluas dirinya. Sebab kapital tidak pernah berhenti. Ia selalu membutuhkan tanah baru, hutan baru, ruang baru, sumber daya baru. Dan ketika ruang eksploitasi mulai menyempit, wilayah-wilayah seperti Papua menjadi target ekspansi berikutnya. Maka jangan heran jika proyek besar selalu datang bersama aparatus keamanan. Karena modal membutuhkan stabilitas, dan stabilitas seringkali diciptakan melalui pengendalian terhadap mereka yang berpotensi menolak. Inilah mengapa militerisasi dan proyek ekonomi sering berjalan beriringan. Yang satu membuka ruang akumulasi, yang lain memastikan proses itu tidak terganggu. Lalu rakyat diminta percaya bahwa semua ini dilakukan demi kepentingan nasional. Tetapi pertanyaan yang harus diajukan adalah kepentingan nasional yang mana? Kepentingan petani adat yang kehilangan tanah, kepentingan masyarakat yang kehilangan hutan, ataukah kepentingan struktur ekonomi yang membutuhkan Papua sebagai frontier baru akumulasi kapital. Karena sejarah mengajarkan satu pelajaran penting, tidak ada kekuasaan yang mengakui dirinya sedang mendominasi. Semua dominasi selalu berbicara atas nama kemajuan. Semua eksploitasi selalu berbicara atas nama kesejahteraan. Semua perampasan selalu berbicara atas nama pembangunan. Dan tugas politik rakyat adalah membedakan kata-kata yang diucapkan kekuasaan dengan kenyataan yang dialami masyarakat.